Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Novita Amelia dengan NPM 24041010022. Saya dari kelas H Teori Administrasi Negara. Pada video ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Teori Administrasi Negara. Nah, langsung saja kita pada pertanyaan yang pertama, yaitu analisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance. Jelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, apa peran dari masing-masing aktor, lalu hambatan apa yang muncul, dan model networking apa yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan krisis publik yang sangat kompleks karena dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga memengaruhi ekonomi, pendidikan, mobilitas sosial, dan kehidupan masyarakat secara luas. Dalam kondisi seperti ini, penanganan pandemi tidak bisa hanya mengandalkan birokrasi pemerintah yang bersifat hierarkis dan bekerja sendiri. Oleh karena itu, penanganan COVID-19 di Indonesia lebih tepat dianalisis menggunakan konsepsi networking governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor dalam suatu jaringan kerjasama. Konsep networking governance menjelaskan bahwa ketika negara menghadapi persoalan publik yang kompleks, seperti pandemi COVID-19, negara tidak bisa lagi bekerja sendiri. Rhodes menyebutkan bahwa governance dijalankan melalui jaringan aktor yang saling bergantung satu sama lain. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Stoker yang menekankan adanya pergeseran dari konsep government menuju governance, di mana peran negara lebih sebagai pengarah dan koordinator, bukan pelaksana tunggal. Hal ini relevan untuk melihat bagaimana Indonesia menangani pandemi COVID-19. Dalam praktik penanganan COVID-19 di Indonesia, terdapat berbagai aktor yang terlibat dan saling berinteraksi. Yang pertama, pemerintah pusat berperan dalam menetapkan arah kebijakan strategis nasional, seperti pembentukan Satgas Penanganan COVID-19, kebijakan PPKM, serta pengadaan vaksin. Pemerintah pusat berfungsi sebagai pengendali dan koordinator utama dalam jaringan kebijakan ini. Kedua, pemerintah daerah berperan penting dalam implementasi kebijakan di lapangan. Pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi wilayah masing-masing, mulai dari pembatasan aktivitas masyarakat, pelaksanaan tracking dan testing, hingga pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit daerah. Ketiga, sektor swasta turut mendukung kapasitas negara, khususnya dalam penyediaan vaksin, alat kesehatan, oksigen, serta dukungan teknologi. Pengembangan aplikasi Peduli Lindungi menjadi contoh peran sektor non-pemerintah dalam mendukung kebijakan kesehatan publik. Keempat, masyarakat sipil dan organisasi sosial seperti organisasi keagamaan dan komunitas lokal berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Mereka terlibat dalam edukasi kesehatan, pelayanan sosial, serta penguatan solidaritas di tingkat lokal. Yang kelima, ada akademisi dan media, berperan dalam menyediakan pengetahuan berbasis data dan menyebarkan informasi kepada publik. Akademisi memberikan rekomendasi kebijakan, sementara media membentuk pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap penanganan COVID-19. Salah satu contoh networking governance yang paling jelas dapat dilihat dari pembentukan Satgas COVID-19 yang melibatkan lintas kementerian, TNI Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga relawan. Struktur ini menunjukkan bahwa penanganan pandemi tidak dilakukan secara sektoral, melainkan melalui koordinasi antar aktor dalam suatu jaringan. Contoh lain dapat dilihat pada program Kampung Tangguh yang banyak diterapkan di Jawa Timur. Dalam program ini, masyarakat dilibatkan langsung dalam pendataan warga, pengawasan mobilitas, serta penyediaan bantuan logistik bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari aktor dalam jaringan tata kelola. Selain itu, percepatan program vaksinasi nasional juga mencerminkan kerja jaringan
kerja jaringan. Pemerintah menyediakan regulasi dan vaksin, sementara sektor swasta dan organisasi masyarakat membantu dalam penyediaan fasilitas vaksinasi, tenaga pendukung, serta edukasi kepada masyarakat. Keberhasilan vaksinasi tidak lepas dari kolaborasi berbagai aktor tersebut. Meskipun demikian, penerapan networking governance dalam penanganan COVID-19 juga menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah ego sektoral antar lembaga yang menyebabkan koordinasi tidak selalu berjalan optimal. Selain itu, perbedaan kapasitas antar daerah, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur kesehatan, menimbulkan ketimpangan dalam implementasi kebijakan. Perubahan kebijakan yang relatif cepat juga sering menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan tata kelola membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang konsisten. Berdasarkan analisis tersebut, penanganan COVID-19 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai state-led networking governance. Negara tetap memegang peran utama dalam menentukan arah kebijakan, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada keterlibatan dan kerjasama aktor non-negara. Model ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi krisis publik yang kompleks, kolaborasi dan jaringan menjadi kunci utama dalam tata kelola modern. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu pemerintah Kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti kader Surabaya Hebat untuk menangani stunting. Analisis dengan paradigma New Public Governance, bagaimana program kader Surabaya Hebat menerapkan gagasan paradigma tersebut, dan kira-kira apa hambatan yang muncul dalam penerapan program kader Surabaya Hebat tersebut. Program kader Surabaya Hebat dapat dipahami sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Surabaya dalam menangani persoalan stunting yang bersifat kompleks dan multidimensional. Stunting tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan anak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola asuh keluarga, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, serta lingkungan sosial tempat anak tumbuh. Oleh karena itu, penanganan stunting tidak dapat dilakukan melalui kebijakan yang bersifat administratif semata, melainkan membutuhkan pendekatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks inilah, program kader Surabaya Hebat menjadi relevan untuk dianalisis karena menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari proses kebijakan. Dalam perspektif New Public Governance, sebagaimana yang dijelaskan oleh Osborne, penyelenggaraan kebijakan publik tidak lagi dipahami sebagai aktivitas yang dijalankan oleh negara secara tunggal. Pemerintah justru diposisikan sebagai bagian dari jaringan aktor yang saling bergantung, di mana keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kualitas hubungan dua kolaborasi antar aktor. Paradigma ini menekankan bahwa persoalan publik yang kompleks seperti stunting tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan top-down, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra pemerintah. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa program kader Surabaya Hebat dirancang berbasis komunitas dan tidak sepenuhnya diserahkan kepada birokrasi formal. Kader Surabaya Hebat merupakan individu yang berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri, sehingga memiliki kedekatan sosial dan kultural dengan warga yang menjadi sasaran kebijakan. Kedekatan ini membuat kader tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah, tetapi juga aktor yang mampu memahami realitas sosial di lapangan. Dalam praktiknya, kader terlibat dalam berbagai aktivitas, seperti melakukan pendataan keluarga berisiko stunting, memberikan edukasi terkait gizi dan kesehatan ibu serta anak, memantau tumbuh kembang balita, hingga mendampingi ibu hamil secara berkelanjutan. Peran tersebut menunjukkan bahwa kader tidak bekerja secara pasif, melainkan berkontribusi langsung dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Jika dilihat dari sudut pandang New Public Governance, keterlibatan
kader tersebut mencerminkan praktik co-production, yaitu proses penyediaan layanan publik yang dihasilkan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Layanan publik dalam konteks ini tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga diproduksi bersama masyarakat. Melalui co-production, kebijakan menjadi lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Hal ini penting karena persoalan stunting seringkali berkaitan dengan kebiasaan dan pola hidup yang tidak dapat diubah hanya melalui instruksi kebijakan formal. Secara empiris, keberadaan kader Surabaya Hebat memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh birokrasi formal. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan kader membangun relasi yang lebih personal dengan keluarga sasaran, sehingga pesan-pesan kebijakan terkait gizi dan kesehatan dapat diterima dengan lebih baik. Selain itu, pendampingan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan berpotensi mendorong perubahan perilaku keluarga yang merupakan faktor kunci dalam pencegahan stunting. Dalam kerangka New Public Governance, dampak seperti ini meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat ini dapat dipahami sebagai bentuk penciptaan nilai publik. Namun demikian, penerapan paradigma New Public Governance melalui program kader Surabaya Hebat tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang cukup menonjol adalah adanya perbedaan kapasitas antar kader, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan berkomunikasi. Perbedaan ini dapat memengaruhi kualitas pendampingan yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, koordinasi antara kader dan perangkat birokrasi juga tidak selalu berjalan optimal, terutama ketika mekanisme komunikasi dan pembagian peran belum sepenuhnya jelas. Dalam beberapa kondisi, keterbatasan sumber daya dan dukungan intensif juga dapat mempengaruhi keberlanjutan keterlibatan kader dalam jangka panjang. Meskipun menghadapi berbagai kendala, keberadaan tantangan tersebut justru menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dalam New Public Governance membutuhkan proses penguatan yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran strategis sebagai koordinator yang memastikan adanya pelatihan, pendampingan, serta dukungan yang memadai bagi kader. Dengan pengelolaan jaringan yang lebih baik, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program kader Surabaya Hebat merupakan contoh konkret penerapan paradigma New Public Governance dalam penanganan stunting di tingkat lokal. Program ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan membangun jaringan kolaborasi dengan masyarakat sebagai mitra strategis. Pendekatan ini lebih relevan dibandingkan pendekatan yang bersifat top-down, karena mampu menjawab kompleksitas persoalan stunting secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat melalui skema kolaboratif menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang efektif dan berorientasi pada nilai publik. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, yaitu mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain? Berikan jawaban secara teoritik dan contoh empiris. Perkembangan paradigma dalam administrasi publik menunjukkan bahwa cara negara mengelola persoalan publik selalu mengalami perubahan, seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah yang dihadapi. Persoalan publik saat ini tidak lagi bersifat sederhana dan dapat diselesaikan hanya melalui instruksi birokrasi. Sebaliknya, persoalan publik bersifat saling berkaitan, melibatkan banyak kepentingan, serta menuntut koordinasi lintas sektor. Dalam konteks tersebut, New Public Governance muncul sebagai paradigma yang dinilai lebih relevan dibandingkan paradigma administrasi publik sebelumnya. Pada awalnya, Old Public Administration menempatkan negara sebagai aktor utama yang bekerja melalui struktur birokrasi yang hierarkis, formal, dan berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan. Pendekatan ini relatif efektif dalam kondisi yang stabil dan persoalan publik yang bersifat rutin.
Namun, ketika lingkungan sosial menjadi semakin dinamis dan tuntutan masyarakat semakin beragam, pendekatan ini menunjukkan berbagai keterbatasan proses birokrasi yang kaku, seringkali tidak mampu merespon persoalan secara cepat dan adaptif, sehingga kebijakan publik menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Sebagai upaya pembaruan, muncul New Public Management yang membawa logika manajerial dan mekanisme pasar ke dalam sektor publik. Paradigma ini menekankan efisiensi, efektivitas, dan pengukuran kinerja sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan. Pemerintah didorong untuk bekerja lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Namun, dalam praktiknya, New Public Management cenderung memandang masyarakat sebagai pelanggan layanan publik. Pendekatan ini beresiko menggeser hubungan negara dan warga negara menjadi bersifat transaksional, sehingga dimensi partisipasi keadilan sosial dan kepentingan publik jangka panjang kurang mendapatkan perhatian. Kritik terhadap dominasi logika pasar tersebut kemudian melahirkan paradigma baru, yaitu New Public Service. Paradigma ini menegaskan kembali bahwa tujuan utama administrasi publik adalah melayani warga negara dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Masyarakat diposisikan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses kebijakan publik. Meskipun kuat secara normatif, New Public Service masih memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana kerjasama antar aktor dapat dikelola secara efektif dalam kebijakan yang melibatkan banyak sektor dan kepentingan. Dalam konteks inilah, New Public Governance sebagaimana dijelaskan oleh Osborne menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif. Paradigma ini memandang pemerintahan sebagai proses yang dijalankan melalui jaringan aktor yang saling bergantung. Pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana tunggal kebijakan, melainkan sebagai bagian dari jaringan yang melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Peran negara bergeser menjadi pengarah, fasilitator, dan pengelola hubungan antar aktor dalam jaringan kebijakan. Keunggulan utama New Public Governance terletak pada pengakuan terhadap keterbatasan negara. Negara tidak selalu memiliki sumber daya, informasi, dan kapasitas yang memadai untuk menyelesaikan persoalan publik secara mandiri. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kebutuhan bukan sekedar pilihan. Dalam paradigma ini, kebijakan publik dipahami sebagai hasil interaksi, negosiasi, dan kerjasama antar aktor. Konsep co-production menjadi penting karena menekankan bahwa masyarakat tidak hanya menerima layanan publik, tetapi juga berkontribusi dalam proses penyediaannya. Selain sebagai respon terhadap keterbatasan paradigma sebelumnya, New Public Governance juga mencerminkan perubahan hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam masyarakat modern yang semakin kritis ini, negara tidak lagi dipersepsikan sebagai satu-satunya sumber solusi. Legitimasi kebijakan publik tidak cukup dibangun melalui kewenangan formal, tetapi juga melalui proses yang partisipatif dan inklusif. Melalui keterlibatan aktor non-negara, New Public Governance memungkinkan kebijakan memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Dari sisi implementasi, New Public Governance memberikan kerangka yang lebih realistis dalam menghadapi berbagai keterbatasan negara. Banyak kebijakan publik gagal bukan karena desainnya keliru, melainkan karena lemahnya pelaksanaan di lapangan. Dalam kondisi ini, keterlibatan aktor lokal, komunitas, dan organisasi masyarakat menjadi faktor kunci. Pendekatan berbasis jaringan memungkinkan pemerintah memanfaatkan pengetahuan lokal dan modal sosial yang dimiliki masyarakat, sehingga kebijakan menjadi lebih kontekstual dan berkelanjutan. Jika dibandingkan secara lebih tajam, New Public Management memang lebih unggul dalam mendorong efisiensi, sementara New Public Service kuat dalam menegaskan nilai demokrasi. Namun, New Public Governance mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam kerangka kolaboratif. Efisiensi tetap diperhatikan tanpa mengorbankan partisipasi, sementara nilai demokrasi tidak berhenti pada tataran normatif.
tetapi juga diwujudkan dalam praktik kerjasama antar aktor. Dengan demikian, New Public Governance berfungsi sebagai paradigma yang menjembatani efektivitas kebijakan dan legitimasi demokratis. Relevansi New Public Governance juga dapat dilihat dalam konteks Indonesia di mana persoalan publik bersifat lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Penanganan pandemi COVID-19, persoalan stunting, kemiskinan, hingga isu lingkungan menunjukkan bahwa kebijakan tidak dapat berjalan efektif jika hanya mengandalkan kewenangan administratif negara. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kerjasama dengan sektor swasta, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks ini, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola jaringan dan kolaborasi. Dengan demikian, New Public Governance dapat dipahami sebagai paradigma yang paling relevan dalam menghadapi persoalan publik kontemporer. Paradigma ini tidak meniadakan peran negara, tetapi menempatkan negara dalam posisi strategis sebagai pengelola jaringan kebijakan. Dalam menghadapi kompleksitas persoalan publik saat ini, New Public Governance memberikan kerangka yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik. Sebagai penutup, melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan paradigma dalam administrasi negara menunjukkan adanya pergeseran peran pemerintah dalam mengelola persoalan publik. Kompleksitas masalah yang dihadapi saat ini menuntut pendekatan yang tidak lagi bersifat hierarkis dan top-down, melainkan kolaboratif dan berbasis jaringan. New Public Governance menjadi relevan karena mampu mengakomodasikan keterlibatan berbagai aktor serta menempatkan pemerintah sebagai pengelola kolaborasi dalam menciptakan nilai publik. Dengan demikian, penjelasan saya terkait jawaban ujian akhir semester mata kuliah Teori Administrasi Negara. Demikian, terima kasih.